Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladhi rabbul jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara nahji wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ceramah yang sangat bagus dari Ananda tadi, poin-poin yang sangat penting kita pahami. Namun ceramah tersebut akan kita sambung sedikit tentang Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang mulia, kita bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kehidupan, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini, sehingga kita bisa berbekal, memperbanyak amal soleh sebagai bekal perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriringan salam semoga Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu yang mulia serta anak-anak yang mencatat, kita berikan judul. Buat saja judulnya dulu ya. Mukadimahnya jadi catat. 3 tipe manusia di dalam bulan Ramadan. 3 tipe manusia di dalam bulan Ramadan. Hanya beku ada poin-poinnya, nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan sekian. Beku catat saja, mukadimahnya jadi catat. Bapak dan Ibu yang mulia, ketika datang bulan Ramadan, maka terpisahlah, terbagi manusia menjadi 3 kelompok. Terpisah atau terbagi manusia menjadi 3 tipe golongan manusia. Tipe yang pertama adalah orang fasikun, orang fasik, fasikun. Yang pertama, yaitu orang-orang yang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang yang pertama, orang-orang fasik. Datang bulan Ramadan atau tidak datangnya bulan Ramadan sama saja bagi mereka. Sama saja baginya. Ini tetap bermaksiat kepada Allah, berbuat dosa, berjudi, melakukan hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di luar Ramadan. Dan di dalam Ramadan mereka tetap demikian, senantiasa melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak pedulinya dah. Walaupun Allah bentangkan maghfirahnya, ampunannya, walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan, tak nyambil keutamaan tersebut. Tidak, dia mereka jadikan Ramadan sebagai momentum untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih parah, lebih banyak pula dosanya di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Ketika sebelum datang Ramadan, dia memang tak salat juga, tidak membaca Al-Quran, tidak ada berzikir, tidak ada bersedekah, dan meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah. Ketika datang bulan Ramadan yang semestinya mereka mentaati Allah, padahal syaitan-syaitan telah dibelenggu, malah dia yang menjadi syaitan. Lebih banyak dosanya di bulan Ramadan, ditambah dengan begadang sampai jam 3, sampai jam 4, main kartu, main remi. Ketika azan subuh nyala tak lalu sampai zuhur. Di luar Ramadan nak do nyobampuk, nak do berjudi. Tapi di dalam Ramadan kesempatan baginya berkumpul-kumpul aja kawan-kawannya. Banyak benda itu kan? Atau perempuan kita, anak-anak kita, pemuda-pemudi kaum muslimin, sebelum bulan Ramadan mereka tidak pacaran,
Tapi di dalam Ramadan ada namanya istilahnya apa Ibu? Asmara apa? Asmara subuh namanya. Maksiat subuh. Yang semestinya kita beribadah kepada Allah. Ada asmara tarawih, asmara ala namanya. Orang tuanya beribadah salat tarawih itu saji, dia bawa unda-unda, dia laki-laki. Entah sia. Mudah-mudahan itu tidak anak awak, tidak kemenakan awak. Atau orang tuanya salat di masjid, anak gadis awak di mana? Itu di kafe. Entah sia. Rami penuh juga di kafe-kafe dengan laki-laki entah sia. Bermacam-macam perangai. Dan awak bangga. Lebih banyak dosanya di dalam Ramadan daripada di luar Ramadan. Bagaimana mereka akan mendapat ampunan dari Allah? Sebagaimana ceramah ananda kita tadi. Orang-orang yang ketika datang bulan Ramadan celaka mereka. Mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, rugi. Karena hidup di dunia ini sangat singkat. Inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka." Dalam surat Toha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, baginya penghidupan yang sempit. Siapa yang tidak mau mendengar peringatan Allah, baginya penghidupan yang sempit. Apa maksudnya penghidupan yang sempit? Bansai wak, miskin wak atau bak? Tidak itu artinya dah. Karena orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa kepada Allah, banyak pitinya, kayu, sehat juga badan, banyak rezeki. Penghidupan yang sempit maknanya dijelaskan oleh Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tafsirannya adalah siksa kubur. Siksa kubur tafsirannya. Barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya penghidupan yang sempit atau siksa kubur. Banyak dosanya di bulan Ramadan daripada di luar Ramadan. Apalagi setelah lepas Ramadan, bahagiana rasanya awak terbelenggu kena borgol lapih. Udah tu bahagianya pergi Ramadan. Sedangkan orang-orang yang beriman sadiahnya pai bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amal soleh. Entah sampai Ramadan berikutnya atau tidak, bersedih. Itu orang-orang beriman. Tapi orang-orang fasik nya sana matinya. Lapih bulan Ramadan. Lagi salam merokok siang hari. Itu yang dipikir. Lagi salam merokok siang hari. Itu orang fasik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tiga tipe manusia dalam bulan Ramadan. Yang kedua adalah Ramadaniyun. Ini sering pernah kita sampaikan di sini. Apa itu Ramadaniyun? Orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Ramadaniyun itu orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Mentaati Allah, beribadah kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Salamu pun nak nampaknya dah. Tapi datang orang rami-rami ke musaji, nya 10 datang. Orang berpuasa, alhamdulillah nya lagi berpuasa. Orang bersedekah, nya bersedekah puluh. Orang baca Al-Quran, nya 10 baca Al-Quran. Alhamdulillah, ini merupakan kebaikan. Namun sayang, ketaatan tersebut hanya di bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan, sehingga para ulama menamakan Ramadaniyun, hambanya Ramadan. Bukan hamba Allah, tapi hambanya Ramadan. Orang yang hanya mengenal Allah, beribadah hanya di bulan Ramadan, membaca Al-Quran hanya di bulan Ramadan, bersedekah hanya di bulan Ramadan. Habis Ramadan, mereka kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan awak nak mudah itu. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-92? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Apa kata Allah? Janganlah kalian seperti perempuan yang mengurai tenunannya setelah ia pintal dengan kuat. Dahulu dari kalangan Bani Israel, bangsa Arab dahulu, ibu-ibu, perempuan-perempuan suku membuat tenunan, membuat pakaian, membuat kain. Lah panik-paniknya menenun dari pagi sampai sore sampai malam, beko diuraknya balik. Apa faedahnya? Waktu habis
kain tak jadi. Demikian perumpamaan orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan, banyak ketaatan di bulan Ramadan, tapi ia hancurkan setelah perginya Ramadan. Bahkan hancur amalannya. Perlu kita ketahui, karena tidak semua amalan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya amalan tersebut dibatalkan oleh Allah. Dengan apa dibatalkan? Terkadang dengan hasad, dengki. Kata Nabi, hasad bagaikan api membakar kayu bakar. Sebantawi. Dengan apa bisa dibatalkan amalan? Bisa jadi menyabik-nyabik pemberian. Awak suka baragiah ke orang, membantu orang, tapi ya cuk menyabik. Kalau nak diambo tu, nak kerja di orang anak tu. Kalau nak ambo magiannya makan tu, lah mati kelaparan itu mah. Kalau nak ambo masuk sekolahnya tu, anak kemudian ikutnya kini tu. Itu menyebut-nyebut pemberian. Sehingga orang yang diberi sedekah atau bantuan sakit hatinya mendengar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan apa? Menyabik-nyabik pemberian dan menyakiti hati orang yang dibantu. Awak menyangkut ke dapat pahala lah, kiranya dosa nak dapat. Piti habis dosa dapat azab di akhirat. Karena salah satu 3 golongan yang tidak disucikan oleh Allah, tidak dianggap oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat, salah satunya adalah al-mannan. Apa itu al-mannan? Orang-orang yang suka menyabik-nyabik paragihan. Kadang kolak dan larasan wak dia tetangga basobi-sobi dulu. Cindu ada lampia basi, basobi-sobi orang. Ambu magiannya perempuan datang teman. Padahal dia awak nak lama dah. Bagian ke orang. Basobi-sobi dulu. Itu bisa membatalkan amalan. Ini tipe manusia yang kedua, yaitu orang-orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dan kita berharap kita menjadi orang yang ketiga ini. Siapa mereka? Rabbaniyun. Siapa itu? Orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah kapanpun, dimanapun, sebelum Ramadan, di dalam Ramadan, lebih taat lagi. Dan di luar Ramadan. Karena ujian yang sesungguhnya Bapak Ibu, ujian sabananya tidak di bulan Ramadan juga dah. Ujian dan sabananya sabalih bulan selepas Ramadan. Apakah berpengaruh Ramadan yang kita jalani atau tidak? Biasanya di bulan Ramadan awak bersedekah, sabalih bulan sudah tu bersedekah aja tidak. Di dalam Ramadan awak membaca Al-Quran. Di luar Ramadan apakah tetap membaca Al-Quran? Di dalam Ramadan datang awak ke masjid. Di luar Ramadan apakah tetap datang ke masjid? Di dalam Ramadan awak menutup aurat. Apakah habis Ramadan tak buka sadonya atau apa? Kalau berbeda dengan apa yang dilakukan dengan di dalam Ramadan, ini pertanda amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rabbaniyun itu orang-orang yang senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang istiqomah, Ibu-ibu, yang senantiasa mentaati Allah kau, apa ganjarannya? Akan datang malaikat kepadanya memberikan kabar gembira. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fusilat ayat yang 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Apa kata Allah? Siapa yang mengatakan, orang-orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqomah, maka akan diutus kepadanya malaikat yang akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Bila malaikat itu datang kepada orang-orang yang istiqamah, Ibu, mufassirin ahli tafsir mengatakan ketika datang kematiannya, datang malaikat yang akan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Ketika sakaratul maut, datang malaikat yang akan
memberikan kabar gembira kepada orang-orang istiqamah. Ini pula yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim. Apa kata Nabi? Lis-shaimi farhatan. Farhatun 'inda fitrihi, farhatun 'inda liqa'i rabbih. Apa kata Nabi? Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika ia berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika diwafatkan oleh Allah, itu kegembiraan bagi orang-orang yang istiqamah dan orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang senantiasa rabbaniyun, mentaati Allah kapanpun dan dimanapun. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan sakete lahi takana. Apa saja tadi ibu lah. Ibu apa? Apa tipe-tipe manusia? Yang pertama, orang fasik. Yang kedua, Ramadaniyun, orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan. Yang ketiga, Rabbaniyun, orang-orang yang senantiasa mentaati Allah kapanpun, dimanapun, di musajid, di luar musajid, di bulan Ramadan, di dalam Ramadan seterusnya tetap mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita bisa menjadi Rabbaniyun dan kemudian kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan istiqamah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.